Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 anggota kelompok yang bernama Sayyidah R.A. Fadila dengan NIM 4, Rizka Safitri dengan NIM 5, Nur Atika Wardani dengan NIM 12, Nova Putriona dengan NIM 15, dan yang terakhir Nuri Iyanatul Masudah dengan NIM 26. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Hakikat Kreativitas Anak Usia Dini. Selamat menyaksikan. Hakikat kreativitas anak usia dini. Kreativitas merupakan kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu. Kemampuan ini dapat terkait dengan bidang seni maupun ilmu pengetahuan. Beragam pendapat tentang definisi kreativitas. Hingga sampai saat ini belum ada pengertian yang dapat diterima secara universal. Menurut Gordon dan Brownie, kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru yang imajinatif dan juga kemampuan mengadaptasi gagasan baru dengan gagasan yang sudah ada. Menurut Supriyadi, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Tetapi, kreativitas juga merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadi eskalasi dalam kemampuan berpikir. Menurut Drevdahl, dalam Harlock 1978 nomor 4 mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Ia mungkin mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencangkokan hubungan lama ke situasi baru, dan mungkin mencakup pembentukan korelasi baru. Lebih lanjutnya, Hatimah memaparkan dalam Susanto 2014 berupa beberapa bentuk kreativitas pada anak usia dini, yaitu 1. Gagasan atau berpikir kreatif seperti berpikir luas, orisinil, dan terperinci. Yang kedua yaitu aspek sikap seperti rasa ingin tahu dan percaya diri. Yang ketiga yaitu aspek karya. Misalnya, dalam permainan, anak berani memodifikasi berbagai mainan dan mampu menyusun berbagai bentuk mainan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa kreativitas ialah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan suatu ide atau produk yang baru dan memiliki nilai kegunaan, di mana hasil dari ide atau produk tersebut diperoleh melalui proses kegiatan imajinatif atau sintesis. Pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, tetapi mencakup pembentukan pola baru atau gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan P4 dalam pengembangan kreativitas anak usia dini. Yang pertama yaitu pribadi. Kreativitas adalah ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, dari ungkapan pribadi yang unik ini dapat timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif.
Nah, tugas orang guru ini harus membantu anak menemukan bakat-bakatnya dan menghargainya. Jangan sampai guru itu mengharapkan semua peserta didiknya mempunyai menghasilkan hal-hal yang sama dan mempunyai minat yang sama, karena setiap individu itu pasti memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu pendorong. Untuk perwujudan bakat kreatif anak itu diperlukan dorongan dan dukungan. Lingkungan di sini berperan sebagai dorongan untuk agar anak berpikir kreatif, seperti berupa apresiasi, dukungan, pemberian penghargaan, pujian, positif, insentif, dan lain-lainnya. Nah, dan dorongan yang kuat ini dapat menghasilkan anak menjadi kreatif. Tetapi jika lingkungan tidak mendukung kreativitas anak, maka ini dapat menghambat anak dalam menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, contohnya seperti sekarang kan banyak orang tua yang tidak menghargai minat anaknya. Misalnya anak minat dalam bermain piano atau musik, tapi orang tua tidak mendukungnya karena orang tua berpikir jika dia mengembangkan kemampuan musiknya, maka dia itu tidak akan mendapat ranking di dalam kelasnya. Kemudian yang ketiga, proses. Nah, di sini untuk mengembangkan kreativitas anak itu perlu diberi kesempatan bersibuk diri secara kreatif. Di sini guru harus memberikan stimulus atau rangsangan terhadap anak agar terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan kreatif, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif, misalnya dalam menulis, menggambar, melukis, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu produk. Yang memungkinkan seseorang anak ini menciptakan produk yang kreatif yang bermakna adalah kondisi pribadi dan lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya itu mendorong anak itu untuk melibatkan dirinya dalam proses kreatif. Nah, dengan mengenali bakat dan ciri-ciri pribadi kreatif dengan menyediakan waktu dan sarana prasarana yang mengunggah minat anak meskipun tidak perlu mahal, maka produk-produk kreativitas anak dipastikan akan timbul. Nah, di sini seorang guru ataupun pendidik dan juga orang tua itu harus menghargai produk kreativitas anak dan mengkomunikasikannya dengan orang lain. Misalnya dengan menunjukkan hasil karya anak kepada guru-guru yang lain. Nah, dengan itu akan mengunggah minat anak untuk berkreasi dan menghasilkan hal-hal yang kreatif dengan sangat baik. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai peran lingkungan dalam mengembangkan kemampuan kreativitas pada anak usia dini. Diketahui bahwa lingkungan memang menjadi salah satu faktor yang dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan pada anak. Begitu pula dalam perkembangan kreativitas anak usia dini. Lingkungan dapat mempengaruhi perwujudan potensi secara baik atau tidak baik. Hal tersebut tergantung dengan lingkungan tersebut dapat mempengaruhi anak secara negatif atau positif. Adapun lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas anak usia dini yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai peran lingkungan keluarga dalam mempengaruhi perkembangan kreativitas anak. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak mendapatkan pendidikan. Di dalam keluarga, anak-anak berkembang dan belajar melalui seluruh anggota keluarga yang ada, terutama adalah orang tuanya. Anak-anak meniru sikap orang tuanya, berekspresi sesuai dengan keadaan yang ada di dalam lingkungannya. Keluarga memiliki tugas yang paling utama untuk mempersiapkan anak di masa depan mereka. Oleh karena itu, penting sekali diciptakan lingkungan keluarga yang baik, dalam arti berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan pribadi anak serta mendukung tercapainya cita-cita mereka. Begitu pula dalam kreativitas anak.
Lingkungan keluarga yang baik sekurang-kurangnya memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, memberikan emosional yang baik bagi anak, seperti perasaan senang, disayang, dan dilindungi. Yang kedua, mengetahui dasar-dasar kependidikan dan memahami tentang tujuan pendidikan tersebut dilaksanakan. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan pusat pendidikan, di mana orang tua mengamanatkan pendidikan anaknya. Seperti yang sudah diketahui bahwa anak terlahir dalam keadaan fitrah, sehingga orang tua yang bertanggung jawab untuk membimbing ke arah positif dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan dan juga kreativitas pada anak. Dalam hal ini, orang tua sebagai keluarga dapat melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan kreativitas anak, seperti menunjang dan mendorong kegiatan yang diminati anak, menikmati keberadaan bersama anak, mendorong kemandirian anak dalam bekerja, memberikan kesempatan anak untuk berpikir, merenung dan berkhayal, berekspresi, dan memberikan fasilitas cukup bagi anak untuk berekspresi dan bereksperimen, memberikan contoh dalam membuat karya-karya kreatif. Yang selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Kreativitas yang ada dalam diri anak akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, tergantung pada stimulasi yang diberikan untuk dapat memunculkan pada anak. Lingkungan sekolah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas pada anak. Karena di lingkungan tersebut anak belajar berbagai hal yang dapat menstimulasi daya kreativitas. Upaya yang dapat dilakukan lingkungan sekolah, khususnya yang berorientasi pada pendidikan anak usia dini adalah dengan yang pertama, memperbaiki kompetensi yang dimiliki guru, mulai dari kompetensi dalam mengelola pembelajaran, kompetensi dalam penguasaan akademik, dan lain-lainnya. Guru-guru memiliki kompetensi yang baik tentu akan dapat menentukan dan menstimulasi anak didiknya agar dapat berkembang lebih baik. Yang kedua adalah pengadaan sumber belajar yang memadai. Fasilitas dan sumber belajar yang memadai dapat memudahkan anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi sehingga daya kreativitas anak dapat berkembang lebih baik. Karena dengan adanya fasilitas dan sumber belajar yang memadai dapat memudahkan anak bereksperimen dan bereksplorasi. Yang terakhir adalah strategi yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran, seperti dalam penilaian, pemberian hadiah, untuk memberikan motivasi dan juga dapat dengan metode pilihan. Dengan memberikan pilihan, anak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kreativitas yang mereka miliki. Yang terakhir adalah peran lingkungan masyarakat. Selain lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat juga berperan dalam mengembangkan kreativitas anak. Lingkungan berperan dalam memberikan pengetahuan moral, nilai, dan sebagainya. Peran serta masyarakat juga memupuk bakat dan talenta anak sudah banyak ditemukan saat ini seperti kursus, sanggar, dan juga pelatihan, dan juga lain-lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat pengembangan kreativitas pada anak usia dini. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor pendukung pengembangan kreativitas pada anak usia dini. Faktor pendukung kreativitas pengembangan pada anak usia dini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal individu, dan yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan. Yang pertama, faktor internal individu yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang bisa memberikan pengaruh terhadap kreativitasnya. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar ataupun dari dalam. Yang kedua yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan dalam menerima berbagai macam sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya, tanpa ada usaha defense,
tanpa kelakuan terhadap pengalaman tersebut. Jadi individu yang kreatif yaitu individu yang mampu menerima perbedaan. Yang ketiga, evaluasi internal, yaitu kemampuan individu dalam menilai produk yang dihasilkan ciptaan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Walaupun demikian, individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritikan dari orang lain. Yang keempat yaitu kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep, ataupun membentuk kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas individu pada lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. Menurut Harlock menyatakan bahwa kondisi yang dapat meningkatkan kreativitas anak yaitu yang pertama waktu. Waktu pada anak kreatif itu sangat dibutuhkan karena untuk menuangkan ide atau gagasan ataupun konsep-konsep dan mencobanya dalam bentuk baru ataupun original. Yang kedua yaitu kesempatan menyendiri. Seorang anak membutuhkan waktu dan kesempatan menyendiri untuk mengembangkan imajinasinya. Yang ketiga, dorongan. Terlepas dengan seberapa jauh hasil belajar anak memenuhi standar orang dewasa, mereka memerlukan dorongan atau motivasi untuk dapat kreatif, bebas dari ejekan. Anak yang kreatif biasanya dianggap tidak sama dengan anak yang lainnya, dan anak yang kreatif mungkin sering berbuat sesuatu yang aneh yang menurut orang dewasa dan membuat khawatir orang tua. Yang keempat yaitu sarana. Untuk dapat mendorong eksperimen dan eksplorasi perlu disediakan sarana bermain. Kondisi yang bisa diciptakan untuk meningkatkan kreativitas anak antara lain yaitu dengan menyediakan waktu dan memberi kesempatan kepada anak untuk menyendiri, pemberian dorongan ataupun motivasi serta penyediaan sarana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat pengembangan kreativitas pada anak usia dini, yaitu yang pertama, evaluasi. Roger menekankan salah satu syarat memupuk kreativitas konstruktif yaitu bahwa pendidik tidak memberikan evaluasi atau paling tidak menunda pemberian evaluasi sewaktu anak sedang asyik berkreasi. Sebab hal tersebut membuat anak kurang kreatif jika pujian itu memusatkan pada harapan akan dinilai. Yang kedua, hadiah. Ada banyak orang yang percaya bahwa dengan memberikan hadiah kepada anak akan memperbaiki dan meningkatkan perilaku tersebut. Tetapi malah sebaliknya, pemberian hadiah kepada anak akan mematikan kreativitas pada anak tersebut. Yang ketiga, persaingan. Kompetensi lebih kompleks daripada pemberian evaluasi ataupun hadiah secara tersendiri, sebab kompetensi meliputi keduanya. Biasanya persaingan dapat terjadi apabila anak merasa bahwa pekerjaannya akan dinilai terhadap pekerjaannya peserta didik yang lain dan bahwa yang terbaik akan menerima hadiah. Hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan lebih sayangnya dapat mematikan kreativitas. Yang keempat yaitu lingkungan yang membatasi. Kreativitas dan belajar tidak bisa ditingkatkan dengan paksaan. Sebagai seorang anak, ia mempunyai pengalaman mengikuti sekolah yang sangat menekankan pada disiplin dan hafalan semata-mata. Ia selalu diberitahu apa yang seharusnya dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan di saat dia melaksanakan ujian, dia harus bisa mengulanginya dengan tepat. Nah, hal tersebut menurut anak adalah pengalaman yang sangat menyakitkan dan hal itu dapat menghilangkan rasa minatnya terhadap ilmu. Seperti contoh, misalnya anak tidak diberikan kesempatan untuk menggambar berbagai macam jenis tumbuhan yang disukainya dan gurulah yang harus menekankan kepada anak gambar apa yang harus mereka gambar. Nah, hal itu dapat menghambat kreativitas pada anak tersebut. Oke,
saya akan menjelaskan tentang manfaat pengukuran kreativitas. Manfaat pengukuran kreativitas yang pertama yaitu pengayaan. Pengayaan merupakan suatu kegiatan atau tugas yang diberikan kepada siswa yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Contohnya membuat hasil karya, kemudian mengembangkan latihan praktis, dan sebagainya. Kemudian dalam kegiatan pengayaan ini, seorang pendidik atau guru harus mementingkan 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor siswa meliputi bakat minat dan psikologis. Faktor yang kedua yaitu manfaat edukatif. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor waktu. Kemudian manfaat pengukuran yang kedua yaitu remediasi. Remediasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa tinggi atau rendah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Jadi pada program ini seorang pendidik akan mengetahui seberapa tinggi atau rendah kemampuan yang dimiliki siswanya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu bidang kejuruan. Bidang kejuruan ini bermanfaat untuk mengetahui di mana kemampuan yang harus dikembangkan. Jadi seorang pendidik tahu di mana kemampuan yang harus dikembangkan dari masing-masing peserta didik. Lanjut, manfaat yang keempat yaitu evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan ini bermanfaat sekali karena dengan adanya evaluasi, seorang pendidik juga tahu bagaimana dan metode apa yang selanjutnya diterapkan kepada siswanya. Kemudian yang terakhir yaitu pola perkembangan kreatif. Pada pola perkembangan kreatif ini ada 2 alasan diadakannya metode ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kreativitas masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu adakah masa di mana kreativitas itu ada atau berkembang ketika adanya latihan atau harus dilatih. Lanjut untuk tujuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan pengukuran kreativitas. Yang pertama yaitu identifikasi bakat kreatif. Identifikasi bakat kreatif ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan perkembangan kreativitas yang dimiliki oleh siswa-siswa berbakat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu penelitian. Penelitian ini juga sangat bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar kemampuan kreativitas yang dimiliki masing-masing peserta didik. Dan tujuan yang terakhir yaitu konseling. Nah, konseling ini bertujuan untuk mengenali kemampuan yang tidak diketahui atau bakat-bakat yang terpendam dari masing-masing peserta didik. Ketika sudah mempunyai informasi, seorang guru juga dapat merancang kegiatan yang digunakan untuk lebih mengembangkan kemampuan kreativitas orang peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.